Rahwana yang waktu itu berada di Paseban menerima laporan tentang gugurnya kedua putra kepenakan Kumbakarna. Itu sambil menangis, muka Rahwana pucat yang dapat diandalkan untuk menjadi senopati perang sekarang tinggal 4, ialah Indrajit dan 3 bupati raksasa sakti yang berpengalaman dalam pertempuran terdahulu, yaitu Bupati Wilohitaksa, Maudara dan Gatodara. Diceritakan nasib Sarpakenaka, tidak banyak yang mengetahui bahwa adik Rahwana yang putri berwujud raksasa telah tewas dalam pertempuran melawan Anoman. Kejadiannya adalah tidak lama setelah Rahwana menipu Sinta dengan memancung 2 kepala satria taklukan agar disangka kepala Rama dan kepala Lesmana. Kedua satria yang mengalami nasib celaka tersebut adalah bernama Trikala dan Kalaseki. Keduanya berparas elok seperti Rama dan Lesmana, sehingga Dewi Sinta terkecoh hampir bunuh diri setelah sadar setelah Dewi Trijata menghadap ayahnya Wibisana di Gunung Suwela. Semua kejadian diikuti oleh sesama oleh Sarpakenaka, bahkan juga peristiwa diusirnya Wibisana oleh kakaknya Rahwana. Sarpakenaka memang memiliki tabiat kurang terpuji. Ia pernah merubah diri sebagai putri cantik yang kemudian merayu Rama dan Lesmana, tetapi tidak berhasil. Hidungnya kemudian malahan diputus oleh Lesmana. Ia kemudian menghasut kedua suaminya, ialah Karadusana dan Trimuda, untuk membalas dendam. Karadusana dan Trimuda yang kemudian melakukan balas dendam tewas di tangan Rama terkena panah dadali. Sarpakenaka kemudian menghasut kakaknya Rahwana untuk bertindak menggunakan kelemahan Rahwana yang diketahui ialah wanita. Dikatakannya bahwa istri Rama yang bernama Sinta sangat cantik, tidak tara, dan ada selalu cahaya pelangi di atas kepalanya, mungkin penitisan Dewi Sri. Mendengar ini Rahwana teringat mendiang Dewi Dhyawati. Ia terpengaruh segera berangkat bersama Marica. Akhirnya ia menculik Sinta, dan inilah penyebab peperangan sekarang. Jadi Sarpakenaka sebenarnya penyebab perang ini. Setelah kakaknya Rahwana berangkat menculik Sinta, Sarpakenaka segera kembali bersembunyi di istananya sendiri karena malu hidungnya putus. Walaupun demikian, ia tidak berhenti mencari akal bagaimana mencelakakan Rama dan Lesmana yang telah membuatnya malu tidak terampunkan. Setelah mengetahui usaha kakaknya gagal dengan memancung kepala Trikala dan Kalaseki, maka Sarpakenaka atas prakarsa sendiri mengirim trik sandi raksasa bernama Anggisrana untuk merubah diri menjadi prajurit kera dan membuat kerusuhan seperti mengadu domba antara Wibisana dan bala tentara kera dan sebagainya. Usaha hampir saja berhasil kalau tidak kebetulan Wibisana mengetahuinya dan meminta pada Anoman untuk menangkap Anggisrana. Anggisrana ditangkap oleh Anoman, kemudian dikirim kembali ke Dewi Sarpakenaka dengan sebelumnya terlebih dahulu kedua telinganya diputus di perung. Dewi Sarpakenaka menyaksikan utusannya mengalami penghinaan tersebut menjadi marah sekali. Otaknya yang sudah tidak jernih lagi membuatnya segera berangkat ke Suwelagiri untuk mengamuk. Tidak terbilang jumlah prajurit kera yang tewas oleh amukan Sarpakenaka tersebut. Sugriwa memerintahkan kepada Anoman untuk menolong keadaan. Anoman segera melesat ke udara
dan terbang melayang menyambar Sarpakenaka. Pertempuran sengit terjadi dan akhirnya wanita raksasa Putri Dewi Sukesi yang hidupnya tidak bahagia itu tewas oleh Anoman. Sekarang kembali ke istana Alengka. Rahwana sekarang untuk kesekian kalinya ia merasa sedih dalam batin. Ia menangis, mulai ada rasa sesal sedikit timbul. Ia bertanya dalam hati, apakah ini hukumannya orang yang berbuat salah? Apakah yang harus kulakukan sekarang? Tapi bukankah raja yang tewas dalam peperangan ada nilai utamanya tersendiri? Belum selesai melakukan mawas diri, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sorak-sorak para tentara raksasa Alengka yang menyaksikan putra mahkota Alengka Raden Indrajit berangkat ke medan perang. Untuk kesekian kalinya ternyata Rahwana tadi sangat kisruh pikirannya sampai putra Indrajit melakukan sembah dan melesat terbang ke medan perang. Tidak didengarnya. Indrajit memang memerintahkan dibunyikan tengara perang terlebih dahulu, gong beri, genderang trompet. Serempak melakukan lagu-lagu peperangan. Bala tentara Indrajit yang sudah lama disiapkan terdiri atas prajurit raksasa muda pilihan yang semangat tempurnya berkobar-kobar. Mereka berangkat menuju peperangan. Berbeda dengan senopati perang sebelumnya, di dalam kereta perang Indrajit sekarang terdapat 7 orang istri yang cantik-cantik dan semuanya putri bidadari. Ketujuh istri Indrajit tersebut sudah bulat tekadnya untuk tewas dalam peperangan karena itu merupakan jalan pendek untuk kembali ke Indraloka. Setiba di luar kota langsung Indrajit memberi syarat segera menyerang musuh. Pertempuran sengit terjadi, kereta perang Indrajit mengamuk ke sana kemari. Korban prajurit kera yang tewas tidak terbilang. Indrajit kelihatan gagah sekali sesuai dengan tubuhnya yang gagah sekali. Putra Rahwana tersebut mengeluarkan perintahnya di medan pertempuran. Suara sangat keras menakutkan. Sebentar-bentar tertawa sambil matanya melotot. Taringnya yang panjang runcing itu mengkilat diperlihatkan seluruhnya. Prajurit Alengka yang itu bersenjatakan berbagai macam senjata. Mereka sambil membentak menyerang musuh. Tidak terbilang jumlah prajurit kera yang tewas oleh mereka. Pihak prajurit kera yang bersenjata, batu-batu gunung, pohon besar dijebol, tidak kalah bersemangatnya menghadapi musuh. Korban kedua pihak semakin banyak, darah segar mengalir. Saling banting, saling dorong, dan lain-lain. Raksasa sakti pengikut Indrajit yang bertubuh besar tinggi mengamuk sejadi-jadinya. Putra Rahwana dari istri bidadari Dewi Tari yang dicita-citakan menggantikan kedudukan ayahnya menjadi Raja Alengka itu mengamuk sejadi-jadinya di medan perang. Tidak terbilang jumlah prajurit kera yang tewas olehnya. Di belakang selalu ikut bergerak perwira raksasa Alengka pilihan, dan mereka mengamuk berbagai senjata. Menyaksikan ini perwira keras sakti maju serentak dan mengamuk. Mereka ini adalah Winata, Satabali, Hendrajanu, Danudara, dan masih banyak lagi. Mereka ini mengamuk dengan sasaran utama para raksasa sakti di belakang Indrajit.